Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil lana kulla sa'bin wa yassir alaina kulla asirin fa inna taysirul asiri alayka yasir. Nuwasilu qira'ata syarh al-makkudi ala matnil ajurrumiyah. Qala rahimahullah, babul munada, bab tentang munada. Munada adalah untuk yang dipanggil ya. Nah, bukan yang memanggil. Yang memanggil itu bahasa Arabnya al-munadi. Jadi babnya ini dikenal dengan nama bab al-munada. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan al-munada huwa ma nudiya biya, dan munada adalah yang dipanggil dengan ya au bi ihda akhawatiha, atau salah satu dari akhwat ya. Akhwat maksudnya itu nadhairuha fil amal, yang semisal dengannya. Dan nadhair itu ditashbih dengan akhwat, kemudian diitlaqkan al-musyabbah bihnya, yaitu al-musyabbah bih. Akhwat, nadhair itu musyabbah. Nah, nadhair ini penyebutannya diganti dengan akhwat, ibqaul musyabbah bih, min bab ibqaul musyabbah bih. Dan ini dikenal dengan nama isti'arah tasrihiyah. Jadi bukan akhwat maksudnya makna enggak, tapi maksudnya di sini nadhair. Wa yal hamzatu, di antara akhwatnya apa saja atau nadhairuha itu apa? Al-hamzah. Hamzah ini juga bisa digunakan untuk memanggil, min adawatin nida. Dan wa'ay dan ay lil qarib, untuk memanggil yang dekat. Wa'aya wahaya lil ba'id, ini adalah adatun nida untuk yang al-ba'id. Dan bab munada adalah salah satu bab yang dimana di situ fiilnya atau amilnya di situ dihadzaf, atau fi'ilnya itu dihadzaf, takdirnya ad'u. Jadi munada itu termasuk bagian dari maf'ul bih sebenarnya. Nah, kemudian syarah mengatakan qauluhu yaqulul musannif al-munada khamsatu anwa'. Munada itu ada 5 jenis. Yang pertama al-mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu. Nakirah maqsudah itu nakirah dan dimaksudkan orangnya bidzat, dengan zatnya. Wan nakiratu ghairul maqsudah, nakirah ghair maqsudah, tidak ditentukan siapa yang dimaksudkan dengan yang dipanggil. Wal mudhaf dan al musyabbah bil mudhaf. Nah, kemudian syarah mengatakan i'lam, ketahuilah, annal munada mahsurun fi hadhil anwa'i allati dzakaraha, bahwasanya munada itu pembagiannya terbatas dari anwa', jenis-jenis yang beliau sebutkan. Wa huwa ala qismain, dan munada itu terbagi menjadi 2. Qismun yajibu bina'uhu ala dhammi, bagian yang dia itu wajib mabniyun ala ad-dhamm, itu adalah wahwal mufradul alamu wan nakiratu al-maqsudatu. Wa qismun yajibu nasbuhu wa huwa ma baqi, dan qism atau bagian yang wajib dinasab, yaitu apa yang setelahnya. An-nakiratu ghairul maqsudah wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Wa qad asyara ila al-awwalaini, dan beliau rahimahullah telah mengisyaratkan, telah menyebutkan maksud dari bagian yang pertama. 2 jenis munada yang masuk ke bagian pertama. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, fal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu yubnayani, dan sekalian fa yubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nah, mabniun ala dhamm, tapi tetap fi mahalli nasbin. Nah, binanya ini baik itu lafzan, seperti contoh yang akan disebutkan, nahwu ya zaidu wa ya rajulu, atau takdiran, takdir contohnya ya fata,
ya qadhi, ya hadza. Nah, itu mabniun ala dhammi muqaddaratan. Dhammahnya muqaddar. Dan yang dimaksudkan dengan al-mufrad di sini, fal mufradul alamu mufrad itu ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, apa yang bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. Kalau al-maksud dari al-mufradul alamu itu bagaimana? Alladzi lam yakun mausufan bibnin mudhafin ila alam. Maksudnya bagaimana? Contohnya, ya Zaida bana Khalidin misalnya, dan Zaid di situ boleh dhammah jarian alal asal yaitu alam, dan boleh juga fathah karena ngikut ke nunnya ibn, karena ibn di situ harus mansub karena dia sebagai mudhaf. Ala kulli hal ini pembahasannya di mutawwalat. Dan di sini maksudnya yubnayani ala dhammi bukan hanya harakat dhammah saja, tetapi apa juga yang merupakan tawabi'nya yang ngikut atau yang berhukum sama dengannya. Contohnya misalnya alif pada mutsanna atau wawu pada jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu sebagian menyebutkan bahwasanya itu al-munada al-mu'arraf yang ma'rifah mabniyun ala ma yurfa'u bihi, dia itu mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Ya hasanani contohnya, ya mabniyun ala al-alif, atau ya zaiduna mabniyun ala al-waw. Mungkin timbul pertanyaan juga, kenapa di sini yubnayani lafaznya? Karena di antara yang disebutkan oleh para ulama itu karena ya mirip dengan kaful khitab pada ad'uka, karena kaf di situ mabni. Lalu kenapa ya mabniun 'ala dhamm? Kenapa 'ala dhamm? Kenapa enggak 'ala al-fathah atau 'ala al-kasr? Agar tidak ada iltibas. Dengan apa? Dengan jika ada isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Contohnya misalnya kata ya waladi. Nah, ya waladi di situ memiliki 5 wajh atau 5 cara baca. Di antaranya ya waladi dengan dihapus ya mutakallimnya jadi ya waladi, atau ya mutakallimnya diubah menjadi alif lalu ya dihapus sehingga dibaca menjadi ya walada. Nah, agar tidak ada iltibas dengan harakat fathah dan harakat kasroh pada hal yang ini atau ketika bersambung dengan ya mutakallim tadi, maka dia mabniun ala ad-dhamm min ghairi tanwin.